Halo, perkenalkan, namaku Cika, dan ini temanku. Hai, namaku Ciko. Kami perwakilan dari kelompok AK12, KKM PKN STAN tahun 2021. Dalam video ini, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai pelaporan keuangan BUMDes. Wah, topik yang menarik ya. Yuk kita simak bersama video ini. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam video ini, meliputi dasar peraturan BUMDes, kebijakan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, prosedur penyusunan laporan keuangan, dan komponen laporan keuangan. Sebagai pemangku kepentingan dalam BUMDes, tahukah kalian mengenai dasar peraturan BUMDes? Ada beberapa dasar peraturan BUMDes yang harus diketahui oleh pemangku kepentingan dalam BUMDes, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya. Kemudian, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran BUMDes. BUMDes selaku entitas yang memperoleh penyertaan modal dari pemerintah desa harus tahu apa aja sih kebijakan akuntansi terkait pelaporan keuangannya. Yang pertama, BUMDes harus memiliki karakteristik umum yang meliputi komponen laporan keuangan yang lengkap. Kemudian, laporan tersebut disajikan secara wajar dan patuh terhadap SAK. Yang kedua, harus berdasar pada prinsip-prinsip umum yang meliputi periode akuntansi, kelangsungan usaha, pelaporan keuangan dengan basis akrual, materialitas, mata uang yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan adalah rupiah, informasi komparatif, konsistensi penyajian, serta pembedaan aset atau liabilitas lancar dan tidak lancar. Sebelum kita membahas prosedur penyusunan laporan keuangan, kita harus tahu dulu nih konsep persamaan dasar akuntansi. Jika terjadi penambahan aset, maka dituliskan angkanya di sisi kiri atau yang biasa disebut debit. Jika terjadi penambahan utang atau modal akhir, maka dituliskan angkanya di sisi kanan. Modal akhir meliputi modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban. Apa aja sih yang harus diketahui oleh BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan? Ada beberapa prosedur penyusunan laporan keuangan yang harus diketahui oleh BUMDes, meliputi: pertama, mengumpulkan dan menganalisis bukti transaksi, contohnya kwitansi, akta, surat perjanjian, dan lain-lain. Yang kedua, mencatat transaksi dalam bentuk jurnal. Yang ketiga, memindahkan jurnal ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo untuk memastikan akun debit dan kredit telah seimbang. Selanjutnya, membuat jurnal penyesuaian. Apabila akun debit dan kredit tidak seimbang, perlu dilakukan penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jika terjadi penyesuaian, maka kita perlu menyusun ulang neraca saldo. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian, membuat jurnal penutup. Hal ini dilakukan untuk memindahkan saldo akun nominal ke akun real. Yang terakhir, menyusun neraca saldo setelah penutupan untuk menyajikan akun real. Setelah kita melakukan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat membuat laporan keuangan yang dibutuhkan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi pendapatan dikurangi beban. Kemudian, menghasilkan jumlah laba atau rugi dari kegiatan operasional BUMDes. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yang memuat ekuitas awal ditambah laba atau rugi dari laporan laba rugi yang menghasilkan ekuitas akhir. Yang ketiga adalah neraca, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Jumlah aset yang disajikan harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana nilai ekuitas tersebut didapat dari laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas
menyediakan informasi mengenai kas masuk dan kas keluar yang terjadi dalam satu periode. Terdapat 3 jenis aktivitas pada laporan arus kas, antara lain aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jenis laporan keuangan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Merupakan informasi tambahan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan dan informasi tambahan. Berikut adalah contoh laporan laba rugi. Dapat kita lihat, laporan tersebut terdapat pendapatan, beban, dan laba rugi. Kemudian, adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Terdapat saldo ekuitas awal, laba rugi, dan saldo ekuitas akhir. Selanjutnya, adalah contoh neraca atau laporan posisi keuangan yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang terakhir, yaitu laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, itulah pembahasan mengenai topik kita kali ini. Bagaimana pendapat kamu tentang pembahasan kali ini, Cika? Menarik sekali, Ciko. Jadi, kita bisa belajar bersama-sama bagaimana pelaporan keuangan BUMDes dilakukan. Seperti kita tahu kan, BUMDes yang maju akan membawa dampak positif juga untuk desanya. Nah, untuk mencapai kemajuan tersebut, BUMDes harus dikelola dengan baik. Jadi, pelaporan keuangan yang baik tentu juga sangat penting dong. Benar sekali. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu BUMDes di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat desa akan jauh lebih meningkat. Pembahasannya sangat menarik ya, sampai tidak terasa nih, sudah waktunya Cika dan Ciko undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.